Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ina Mutmainah, mahasiswa aktif Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka semester 5, prodi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan proposal penelitian saya yang berjudul Hubungan Penguasaan Pedagogical Content Knowledge Guru (IPS) terhadap hasil belajar siswa di masa pandemi studi kasus seluruh SD negeri yang ada di Kelurahan Ceger. Berikut penjelasannya. Bab 1. Latar belakang. Pendidikan merupakan hal yang penting dalam suatu negara, karena dari pendidikanlah generasi baru akan muncul yang membawa pemikiran yang merdeka dan maju. Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tujuan pendidikan, yaitu mencerdaskan bangsa. Dalam pendidikan, aktivitas pembelajaran meliputi interaksi terhadap banyak variabel. Variabel yang utama dalam pendidikan yaitu guru, yang memegang kendali penuh dalam proses pembelajaran. Penilaian seorang guru yang baik bisa dilihat dari kompetensinya dalam pedagogik, profesionalitas, sosial, maupun kepribadian. Kompetensi-kompetensi tersebut akan berdampak kepada hasil belajar siswa. Jadi, semakin banyak seorang guru menguasai kompetensi pedagogik, profesionalitas, sosial, ataupun kepribadian, maka semakin efektif pembelajaran yang berdampak kepada hasil belajar siswa. Seorang guru harus mengetahui skema pembelajaran yang baik yang dirancang dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP agar lebih optimal. Permasalahannya saat ini adalah adanya virus corona yang membuat Kemendikbud menginstruksikan untuk mengadakan pembelajaran jarak jauh atau secara online. Dengan adanya perubahan pola pembelajaran, seorang guru hendaknya menguasai pedagogical content knowledge agar bisa mengendalikan proses pembelajaran dengan baik dan efektif. Dari hal tersebut diambil judul penelitian Hubungan Penguasaan Pedagogical Content Knowledge Guru IPS terhadap hasil belajar siswa di masa pandemi studi kasus seluruh SD negeri yang ada di Kelurahan Ceger. Selanjutnya, rumusan masalah. Apakah penguasaan PCK guru IPS berhubungan terhadap hasil belajar siswa pada masa pandemi di seluruh SD yang ada di Kelurahan Ceger? Tujuan penelitian, mengetahui hubungan penguasaan PCK guru IPS terhadap hasil belajar siswa selama pandemi di semua SDN yang ada di Kelurahan Ceger. Bab 2. Landasan teori. A. Pedagogical Content Knowledge. Pengertian Pedagogical Content Knowledge. PCK merupakan gabungan dari ilmu pengetahuan terkait tentang pedagogi dan konten materi dalam kegiatan pembelajaran yang berpengaruh terhadap keprofesionalan seorang guru. Pedagogical Content Knowledge adalah pengetahuan yang penting untuk pengembangan keterampilan profesional pendidikan dan calon pendidik yang sangat berperan penting dalam proses belajar mengajar. PCK berguna bagi para guru untuk mempresentasikan dan memberikan pemahaman terhadap topik yang disampaikan kepada siswa. Selanjutnya, komponen pedagogical content knowledge. Yang pertama, pengetahuan pedagogis adalah pengetahuan tentang pemilihan kata-kata yang mudah diterima oleh siswa dalam menyampaikan materi tertentu. Yang kedua, pengetahuan materi. Pengetahuan materi didefinisikan sebagai kemampuan akademik murni guru di bidangnya masing-masing. Yang ketiga, penguasaan kurikulum. Seorang guru harus dapat merancang dan menyusun rencana pembelajaran yang sesuai dengan silabus untuk membahas materi ajar. Tentunya, agar peserta didik dapat mencapai kompetensi dasar yang ditetapkan. Yang keempat, pengetahuan tentang peserta didik. Seorang guru harus memiliki pengetahuan tentang siswanya. Pengetahuan terkait tentang kemampuan berpikir siswa, situasi emosional siswa, latar belakang siswa, kecenderungan cara belajar siswa, dan lain-lain. Yang kelima, pengetahuan tentang konteks pendidikan. Secara fisiologi, bahwa pendidikan merupakan suatu usaha yang disadari, bukan suatu perbuatan yang serampangan begitu saja, dan harus dipertimbangkan segala akibatnya dari perbuatan mendidik. Yang keenam, pengetahuan tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan di Indonesia yakni mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, dan mandiri. Yang terakhir, pengetahuan tentang pedagogical content knowledge. Kompetensi ini salah satunya adalah kompetensi melaksanakan kegiatan pembelajaran yang mendidik, di mana guru dituntut mampu menyusun dan melaksanakan rencana pembelajaran yang mendidik secara lengkap, melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, menyusun dan menggunakan berbagai materi pembelajaran dan sumber belajar sesuai dengan karakteristik peserta didik, serta memanfaatkan teknologi informasi komunikasi untuk kepentingan pembelajaran. Karakteristik pedagogical content knowledge terbagi menjadi 3, dan masing-masing karakteristiknya terbagi menjadi 3 level. Yang pertama, pengetahuan mengajar.
Level 0, penyediaan dan demonstrator pengetahuan untuk siswa. Level 1, membantu siswa membangun makna dan pemahaman. Level 2, menilai pemahaman siswa dan memperluas pemahaman tersebut. Yang kedua, pengetahuan tentang siswa. Level 0, kesulitan mendiagnosis kesalahan siswa. Level 1, mendiagnosis beberapa kesalahan siswa dan menunjukkan penyesalan dari kesalahan dengan contoh praktis. Level 2, mendiagnosis kesalahan siswa dengan mudah dan menyadari kebutuhan siswa dalam pemahaman. Yang ketiga, pengetahuan tentang konten. Level 0 tidak mampu menyatakan definisi dengan tepat. Level 1 menyatakan definisi dengan tepat dan menggunakan pernyataan deklaratif. Level 2 menyatakan definisi dengan tepat dan menggunakan semua tipe pertanyaan. Penguasaan guru dalam pembelajaran. Guru, sarana, prasarana, kurikulum, lingkungan, dan siswa merupakan hal yang mempengaruhi keberhasilan pendidikan. Guru merupakan faktor yang penting dalam keberhasilan pendidikan, dikarenakan guru merupakan subjek pendidikan yang sangat menentukan keberhasilan pendidikan. Penguasaan materi pembelajaran oleh guru adalah kemampuan yang dimiliki guru dalam menerapkan sejumlah fakta, konsep, prinsip, dan keterampilan untuk menyelesaikan dan memecahkan soal-soal atau masalah yang berkaitan dengan pokok bahasa yang diajarkan. Kemampuan seseorang dalam mengkomunikasikan pengetahuan sangat bergantung pada penguasaan pengetahuan yang akan dikomunikasikan. Maka dari itu, penguasaan materi oleh seorang guru sangatlah penting dan akan tampak dalam perilaku nyata ketika ia mengajar. Belajar siswa, pengertian. Hasil belajar adalah tujuan dari adanya proses belajar yang terjadi secara sadar. Hasil belajar adalah terjadinya perubahan tingkah laku pada diri seseorang yang dapat diamati dan diukur bentuk pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Perubahan yang terjadi yaitu peningkatan dan pengembangan yang lebih baik dari yang tidak tahu menjadi tahu. Faktor yang mempengaruhi hasil belajar ada dua, yang faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah jasmania, psikologi, dan kelelahan. Yang eksternal, yang pertama adalah keluarga, yang kedua sekolah, yang ketiga lingkungan. Penelitian. Hipotesis adalah dugaan sementara dari hasil penelitian sebelum penelitian dilakukan. Adapun yang menjadi hipotesis dalam penelitian ini adalah terdapat hubungan yang signifikan antara penguasaan pedagogi konten oleh guru terhadap hasil belajar siswa di masa pandemi dalam pembelajaran IPS. Studi kasus seluruh SD negeri yang ada di Kelurahan Ceger. 3. Metodologi penelitian. A. Jenis penelitian. Penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang mengharuskan peneliti tertarik pada proses, pemaknaan, dan pemahaman yang kemudian dijabarkan dalam bentuk kata dan gambar. Menggunakan metode penelitian kuantitatif sebagai proses pengambilan dan pengelolaan data, serta berlandaskan pada filsafat positivisme. Tempat penelitian. Tempat penelitian bertempat di SDN Ceger 01 Pagi, yang berlokasi di Jalan SMP 22, Kelurahan Ceger, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Dan SDN Ceger 02 Pagi yang berlokasi di Jalan SMP 160, Kelurahan Ceger, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Sampel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah guru kelas tinggi pelajaran IPS Kelurahan Ceger. Jumlah sampel yang digunakan adalah 12 guru kelas tinggi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik random sampling atau sampel acak. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.